Mudah-mudahan kumpul kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, Allah mudahkan urusan kita, Allah sehatkan badan-badan kita, Allah berikan pemahaman untuk yang kita pelajari hari ini, dan sehingga kita pun juga bisa mudah untuk mengamalkannya. Bitilkan niya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sehat Bu? Alhamdulillah. Memang saya bilang kemarin sama Ustazah Sofiani, saya datang awalan ya jam 8 kurang, karena saya mau ke arah Pondok Aren agak jauh. Jadi mohon maaf, mohon ridho. Alhamdulillah. Tadinya saya pikir habis ratib bismillah masih keburu. Beliau dengan kemurahannya memberikan mikrofonnya untuk saya nih ya. Baik jamaah sekalian, saya bawa kitab hanya beberapa. Ya, hanya beberapa aja tuh ya. Kitabnya yang saya bawa tadi itu hanya beberapa aja. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat tuh. Ya, udah semua pegang kitab ya? Ada yang belum? Itu cuma nanti tinggal panitia nanti ya. Tapi yang sudah jangan ambil lagi ya. Jadi supaya yang belum, yang ketinggalan jangan ambil lagi. Pokoknya yang ngambil pertama halal, yang kedua apanya? Saya usahakan. Itu kebetulan memang ada di rumah. Ustazah Sofia ini minta kemarin. Ya, tapi yang nggak bawa ya, yang sudah ambil dan ada di rumah jangan ambil lagi. Nyimak aja. Ustazah saya duluan. Gak apa-apa. Saya minta maaf duluan. Ada urusan dulu. Gak apa-apa. Maafin ya duluan ya. Baik, lanjut Bu. Baik ya, nanti saya serahkan semua ke panitia. Ya, kalaupun misalnya dengerin aja, mustami aja. Kalau memang ketinggalan menjadi mustami insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita baca bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadis hasan rawahu Imam At-Tirmizi. Baik jamaah sekalian, kita membahas hadis yang ketiga dari kitab Mukhtarul Ahadis, yaitu tentang pembahasan apa nih? Takwa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan pesan buat kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ibu bertakwa Bu? Insyaallah. Apa tanda-tandanya? Apa ya? Takwa itu di mana sih? Di hati. Hahuna kata Nabi. Cuma prediksi takwa, imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau ditanya, ibu bertakwa? Insya Allah. Apa tanda-tandanya? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Itu dalam kitab-kitab biasanya imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi.
Ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Cuma ya kita tahu sih yang namanya larangan tuh harus ditinggalin. Cuma kenapa ya kadang-kadang larangan tuh masih suka nempel sama kita. Yang namanya gosip dilarang, tapi kenapa semakin digosok? Kenapa yang namanya membenci orang itu rasanya lama? Kenapa ketika kita membenci orang itu kayaknya biasa, padahal itu sebuah larangan? Kalau urusan sholat, saya mah nggak khawatir. Urusan puasa, sedekah, amalan-amalan kebaikan, menjalankan perintah Allah, orang majelis ilmu itu juara. Tapi meninggalkan larangan itu yang kadang-kadang susah. Ya, udah tahu, mohon maaf, ucapan dusta itu adalah larangan. Tapi kenapa suka keceplosan? Pertanyaan saya, sudahkah sebenar-benar takwa? Mundur. Tadi ditanya gimana kabarnya Bu, sehat? Udah bertakwa? Sudah. Apa tandanya takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketika disampaikan ciri-ciri di antara kesempurnaan takwa, sudah sebenar-benar takwa? Ya belum sih. Tapi sedang belajar untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Karena kan kita nggak luput dari dosa ya Bu ya. Aduh, yang namanya dosa nempel terus. Yang namanya dosa itu yang nggak disengaja, lebih banyaknya nggak disengaja. Lagi duduk-duduk, kok tiba-tiba lisan kita suka nyakitin hati orang. Ketika misalnya lagi jalan, kok mata kita suka memandang yang bukan semestinya. Ketika lagi sesuatu urusan harta, yang penting saya dapat harta, nggak mikirin hal-hal mana haram. Ada yang sebagian semacam itu. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka setiap hari semakin dipantau mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang perintah, mana yang larangan. Insya Allah. Kan orang ngaji beda. Kalau dulu mungkin suka terpancing melakukan kemaksiatan, tapi kalau sekarang kayaknya ada remnya. Insya Allah ya. Pasti ibu ngerasain deh. Zaman dulu tuh yang namanya kalau pengen emosi mau marah aja. Sekarang udah tua. Dulu kayaknya kalau teman-teman ngajak maksiat kita suka ke bawah. Tapi sekarang udah tua. Ya, dan alhamdulillah. Tapi jangan tunggu tua. Sekarang alhamdulillah ada pengajian. Ini kan belum pada tua semua nih. Umurnya belum tua saya lihat nih. Lagi lucu-lucunya lah gitu ya. Lagi lucu-lucunya gitu. Jangan tunggu tua, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa, jangan tunggu tahun depan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Tugas kita bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, di mana saja berada. Di usia berapapun, di posisi apapun, sedang apapun, tugas kita bertakwa kepada bertakwa. Bahkan ada lagi kalimat takwa menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali gini, takwa itu yang pertama khauf minal jalil, takut sama Allah. Ibu kalau ngerasa takut sama Allah, bukan hanya di hadapan orang, tapi ketika sendiri ngerasa takut, merasa diawasi, nah itu tanda-tanda takwa. Kita nggak mau melakukan kemaksiatan, kenapa? Allah ngawasin kita, itu takut sama Allah. Ada khauf ya, ada takut, tapi takut ini lebih kepada takut yang dengannya kita makin menjauhi. Itu khauf. Ada lagi yang namanya roja atau khasyah. Sesuatu yang ketika kita takut tapi kita malah pengen dekat dengannya. Saya mau tanya, ibu takut nggak sama harimau? Kalau ibu takut sama harimau, itu ibu deketin apa makin ibu jauhin? Maksudnya deketin. Ibu takut gak sama orang tua? Ketika orang tua marah, orang tua ngambek, ibu ngejauhin apa ibu bebe-bein? Hah? Cari dulu sebentar, tapi langsung bebe-bein kan? Ibu takut sama Allah.
Ketika takut sama Allah, semakin jauh sama Allah atau semakin ingin mendekat kepada Allah? Semakin mendekat. Jadi kita tuh niatin kita ini ingin ketika kita jauh sama Allah, bukan berarti kita takut sama Allah bukan semakin jauh, tapi seperti layaknya kita sama orang tua. Takut sama orang tua, jangan sampai nyakitin hati orang tua. Orang tua marah-marah, bukan kita makin kabur. Orang tua ngomel-ngomel, bukan kita malah ngambek. Tapi begitu orang tua ngambek, orang tua marah, reda sesaat, tapi datang ke kamar emak, datang ke kamar orang tua, Bu, maafin saya Bu. Itu yang semestinya. Sama, kita takut kepada Allah, jangan makin menjauh. Jangan kita jadi jauh sama Allah. Ketakutannya membawa kita dekat kepada Allah dengan menjalankan ibadah. Yang kedua, dalam ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, takwa itu wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, mengamalkan apa yang sudah hukum turun. Apa? Dari Al-Quran ilmunya, dari sunnah ilmunya. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang sudah ditetapkan. Kan Nabi menyampaikan kepada kita, saya tinggalkan dua perkara, pegang kedua-duanya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara, artinya menjadi wasiat Nabi. Kalau kita pegang dua-duanya nggak bakal tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu tuh, Quran Sunnah amalin. Karena itu sudah Allah turunkan. Ya. Jadi kalau kita ada takutnya sama Allah sambil mengamalkan, berarti sudah menjalankan ketakwaan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil. Qanaah. Apa qanaah? Menerima. Yang sedikit diterima. Wal qanaah bil qalil. Kalau kita jadi orang yang syukur, kita sabar, berarti kita bertakwa kepada Allah. Yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil, bersiap untuk hari yang panjang, bersiap untuk perjalanan yang panjang, yaitu bersiap menuju hari akhirat. Itu takwa menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Takut sama Allah yang membuat kita tambah dekat dengan Allah, yang membuat kita banyak ibadah. Yang kedua, mengamalkan apa yang memang sudah diperintahkan. Yang ketiga, kita punya sifat qanaah, menerima dengan yang sedikit. Dan kita bersiap untuk nanti satu masa ajal pasti datang, dan kita sudah bersiap dengan memperbanyak amal-amal soleh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya yakin ibu udah ada. Takut sama Allah, bikin tambah ibadah, mengamalkan apa yang diperintah. Buktinya sekarang udah pada tutup aurat, duduk di pengajian, kita baca Quran, kita sedekah. Yang ketiga, wal qanaah bil qalil, insyaallah yang namanya qanaah udah kita jalanin. Yang keempat, isti'dad. Udah belum? Siap-siap menuju kematian, udah belum? Siap-siap. Isti'dad li yaumir rahil, bersiap untuk perjalanan yang panjang menuju hari akhir dengan kematian, udah apa belum? Gak ada yang siap ya? Gak ada yang siap. Tapi al-mautu ya'ti baghtatan, kematian datang tiba-tiba, dan yang namanya kematian adalah pasti. Makanya ibu duduk di sini. Kenapa? Karena ibu tahu satu masa pasti akan mati. Kenapa ibu ngaji? Kenapa ibu sabar? Kenapa ibu syukur? Kenapa ibu sedekah? Kenapa rutin ngaji, pengajian, majelis ilmu? Oh, karena satu masa kita bakal kembali kepada Allah. Itu hal yang pasti, makanya bersiap. Jadi kalau ibu udah duduk di pengajian, tanda-tanda sudah bersiap. Bersiapnya bersiap sekarang apa entar-entaran? Ittaqillah haitsuma kunta, kata baginda Rasul, bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Ya, itu tugas yang pertama. Yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, wa'at bi'is sayyi'ata, iringi, ikuti as-sayyi'ah, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan. Ikutin semua yang pernah kita lakukan, buruk-buruk itu, ikutin, susul dengan kebaikan. Maksudnya
Susul semua keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Maksudnya ibu dulu pernah melakukan salah, sekarang ganti dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susul kebaikan-kebaikan, susul keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya selamat nanti di hari akhirat. Dulu mungkin pernah zolim sama harta. Mohon maaf, mungkin pernah zolim dengan timbangan. Timbangan perdagangan, timbangan jual beli. Tapi sekarang sudah bertobat. Kenapa? Karena awalnya pengen bertakwa, memperbaiki kehidupan lebih baik. Cara, bukti ingin memperbaiki diri kita lebih baik lagi, membuktikan kita pengen lebih baik daripada sebelumnya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ayo, ganti, susul, iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Dulu pernah curang sama timbangan, dulu pernah zolim sama harta, maka sekarang keluarkan harta kita buat sedekah. Itu artinya menyusul keburukan dengan kebaikan. Dulu mungkin lisan suka nyakitin orang. Dulu mungkin sekali gibah nyakitin orang, karena kalau nggak gibah badan pada meriang. Contoh. Dulu, kalau sekarang mah enggak beda apa? Enggak lah. Ketika dulu kita ingat lisan suka nyakitin orang, sekarang wa'at bi'isai'atal hasanata tamhuha. Susul kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita pernah gibahin orang, kita pernah nyakitin orang dengan kebaikan. Bagaimana cara menyusulnya? Lisan dipakai buat nasehatin, saling menasehati. Lisan dipakai buat berzikir, dipakai buat kebaikan. Kita mikir lagi, iya ya kemarin saya sama orang tua tuh kayaknya suka nyakitin orang tua gitu. Sekarang saya ingin memperbaiki. Bagaimana sekarang? Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Dulu kayaknya suami sering kita zolimin. Misalnya dia nggak salah apa-apa, sering kita omelin. Kenapa? Soalnya kesel. Kita capek seharian pekerjaan rumah tangga, pengen bawaannya marah aja sama suami. Sekarang udah pengen jadi istri yang lebih baik lagi. Belajarlah untuk menjadi istri yang solehah. Dulu sama anak kayaknya dikit-dikit nyubit, dikit-dikit empos. Ini orang Keramat Jati tahu nggak empos? Apa tuh empos? Bukan cuma cubit diputer, dipelintir, bukan lagi merah sampai biru. Dulu sering nyakitin anak dengan ucapan, sering merendahkannya, suka membandingkannya. Susul keburukan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan. Sekarang bagaimana? Berikan cinta kasih sayang. Jadilah orang tua yang adil untuk anak-anaknya. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Untung masih ada nih waktu, maka iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Maka apa yang salah-salah kita yang lama nggak akan dilihat lagi sama Allah. Kenapa? Karena kita sudah menyusulnya dengan kebaikan. Supaya kita jadi orang yang beruntung. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah, berakhlakul karimahlah, berakhlak yang baiklah dengan akhlak yang hasan, berakhlak yang baik sesama manusia. Jadi hari ini mendapatkan 3 pelajaran, mendapatkan 3 pesan dari baginda Rasul meskipun dalam satu hadis. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, ayo jangan tunda-tunda kebaikan. Susul keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Yang ketiga, apa tuh? Berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Apa sih akhlak yang baik, Bu? Apa akhlak yang baik? Kita kan makhluk sosial. Kata Ibu tadi ramah, betul. Santun, betul. Sopan, betul. Laisal minna man lam yarham saghirana wa yu'akhir kabirana. Kata Nabi, bukan golongan kami nih. Sama yang tua nggak sopan, sama yang muda nggak sayang, tuh bukan golongan kami, kata Nabi.
Jadi makanya sebisa mungkin kita ini sama yang tua sopan. Istilah orang keramat Jati, jangan songong. Sama yang muda sayang, sama yang seumur santun. Ya. Punya wajah menyenangkan. Jangan seperti kanebo yang kering. Kusut, kering, gak enak, garing. Ibu duduk nih sama temennya cemberut aja, betah nggak? Tapi husnuzon, oh dia cemberut nggak biasanya, dia cemberut, oh mungkin lagi masalah sama suaminya. Kita yang punya wajah jangan menampakkan wajah cemberut. Kita yang berdampingan sama orang yang mungkin wajahnya masih cemberut, husnuzon, mungkin ada masalah, mungkin belum makan, mungkin lagi sakit. Husnuzon itu jadi bikin enak, ya. Yang namanya berakhlakul karimah adalah menunjukkan bagaimana kita sebagai umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan punya sifat sombong, jangan merendahkan orang lain. Jaga lisan, jangan sampai menyakiti mereka. Bu, memang lisannya sekarang diam, tapi jempolnya yang gerak. Orang semua udah pegang handphone, diam sih di rumah nggak ngomong apa-apa. Cuma di grup paling banyak ngomongnya. Kalau ngomongin tentang kebaikan-kebaikan, alhamdulillah. Nah ini ngebuka aib saudara temennya, naudzubillah. Karena semua akan ada pertanggungjawabannya. Nah, bicara tentang akhlak, jamaah sekalian, berakhlakul karimahlah, berbaik sopan santunlah kepada siapapun, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi berusahalah tetap baik kepada orang yang belum baik sama kita. Kalau yang baik sama kita, kita baikin, biasa, emang sudah semestinya. Tapi kita harus berbuat baik kepada orang yang mungkin belum baik kepada kita. Kan kita makhluk sosial, kadang-kadang memang ada orang yang belum suka sama kita, ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang gak baik sama kita. Tugas kita jangan balas keburukan. Sepertinya bulan kemarin kita bahas ya, bahwa Allah itu membenci orang-orang yang bertengkar. Allah membenci orang-orang yang berselisih. Allah membenci orang-orang yang suka bermusuhan. Allah benci, hindarin itu. Niat kita bismillah, biarin orang begitu asal jangan kita. Biarin orang gak demen sama kita asal jangan kita. Biarin kita diomongin, biarin kita dibenci asal jangan kita yang membenci. Jadilah kita orang yang selalu baik di mana saja berada. Karena ketika kita bisa memperlakukan orang lain baik, maka insya Allah Allah pun juga akan memuliakan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi. Saya ulang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai saudaranya, sampai dia bisa menyayangi saudaranya, sampai dia menyayangi, menghormati orang lain, ya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bu, pengen dicubit nggak? Pengen dicubit sama orang? Jangan cubit orang lain. Pengen diomongin sama orang? Jangan omongin orang lain. Pengen dijulitin sama orang? Jangan julitin orang lain. Artinya ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Ya, biarin orang begitu asal jangan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disempurna iman seseorang apabila dia
sampai dia bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi urusan akhlak timbang-timbang, kita lakukan begini nyakitin dia apa enggak, kita ngucap begini nyakitin dia apa enggak. Kalau kita diginiin kita nggak mau, maka jangan gituin orang lain, tetaplah berbuat baik, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah 3 yang didapat hari ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian susul semua kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan berakhlakul karimah. Karena 3 hal ini menjadi pondasi landasan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk kita pengen jadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Bertakwa kepada Allah, susul keburukan dengan kejahatan, susul kejahatan dengan kebaikan, karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan yang ketiga, akhlakul karimah. Simpen, amalkan, jalankan sama-sama, insya Allah istiqomah kita menjalankannya, kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, ada yang mau tanya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.